الله الرحمن الرحيم. Kenalan dalam pacaran itu kamuflase. Terkadang seseorang hanya sebatas memperlihatkan kebaikannya saja dan menyembunyikan keburukan-keburukannya. Ini adalah talbis iblis, betul, godaan iblis untuk menjadikan seseorang itu terjerumus kepada kemaksiatan. Sedangkan Allah melarang, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Berarti segala sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada zina, maka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sayang pada seseorang, selamatkan dia dari api neraka. Kita sayang kepada seseorang, bimbing dia kepada surga. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau mereka harus pacaran. Mereka punya pacar, berdua-duaan di hari itu yang disebut dengan hari kasih sayang, subhanallah. Dan banyak terjadi perzinahan di mana-mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dari itu seorang mukmin hendaklah bertakwa kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang seperti ini, karena ia bukan dari Islam sama sekali. Ini merupakan syiar daripada orang-orang kafirin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya memang di bulan Februari ini biasanya ada sebuah perayaan yang dilakukan oleh para pemuda dan pemudi yang dikenal dengan perayaan Valentine. Dan perayaan seperti ini memang disukai oleh orang-orang pemuda dan pemudi itu karena sesuai dengan syahwat. Tentunya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang berusaha untuk melindungi dirinya daripada hal-hal yang seperti ini. Adapun pandangan Islam terhadap Valentine adalah perkara yang sudah jelas. Banyak sekali mudarat-mudarat yang ditimbulkan oleh Valentine itu. Yang kita mulai dari yang paling besar dulu, mudarat-mudaratnya apa? Yang pertama yaitu termasuk tasyabbuh, termasuk menyerupai orang-orang kafirin. Dan ini perkara yang terlarang dalam Islam, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Rasulullah mengatakan bahwa orang yang menyerupai suatu kaum, maka itu termasuk golongan mereka. Syekhul Islam mengatakan ini menunjukkan bahwa orang yang menyerupai suatu kaum itu bisa jadi masuk dalam kufur. Terlebih kalau diyakini atau disertai dengan keyakinan bahwa, atau disertai dengan perasaan bangga dan mengagungkan daripada syiar-syiar orang kafir tersebut. Sebab seorang muslim tidak mungkin dia mengagungkan, apalagi dia membanggakan syiar-syiar orang-orang kafirin. Seorang muslim wajib dia membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah mudarat yang pertama. Apa itu? Seseorang bertasyabbuh, menyerupai suatu kaum yang tentunya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudarat yang kedua daripada merayakan Valentine adalah yaitu hilangnya, atau kita telah kehilangan daripada akidah wala dan bara, di mana berlepas dirinya kita terhadap perayaan-perayaan orang-orang kafir tersebut. Seharusnya kita sebagai seorang mukmin yang mencintai Allah dan Rasulnya, konsekuensi daripada iman adalah apa? Mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan akan kekurangan iman kita dalam hati kita. Saya yakin mereka yang suka dengan acara-acara seperti ini bukan karena kecintaan karena Allah, namun karena syahwat-syahwat yang ada di hati mereka, sehingga mereka jatuh kepada bahaya yang ketiga. Apa itu? Mereka telah mengikuti syaitan di dalam mengikuti syahwat mereka. Dan ini sangat berbahaya sekali. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, wa inna akhwafa ma akhafu alaikum, di antara perkara yang sangat dikhawatirkan oleh beliau, apa itu? Syahawatul ghayy fi butunikum wa furujikum,
syahwat yang menyesatkan dalam perut dan kemaluan kalian. Sehingga dengan seperti itu seseorang ya menjadi apa? Ya banyak berbuat dosa sehingga hatinya akan menjadi hitam dan kelam. Kemudian di antara mudarat daripada Valentine juga ya akhi, ya karena Valentine disebut dengan hari kasih sayang. Biasanya para pemuda dan pemudi berdua-duaan, akhirnya terjadi perzinahan. Baik perzinahan yang bersifat ya hakiki, ya persetubuhan, ataupun perzinahan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya setiap anggota tubuh kita ada bagian dari zina. Mata berzina dengan melihat, telinga berzina dengan mendengar, ya tangan berzina dengan cara meraba, ya demikian pula anggota tubuh kita. Maka dari itu subhanallah, sementara zina itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Allah menyuruh kita untuk mendekati zina. Itu menunjukkan segala perkara yang bisa menjerumuskan kepada zina itu dilarang dalam syariat. Demikian pula ikhwatul Islam azani Allah, Rasulullah SAW menyebutkan ya bahwasanya tidaklah, kata Rasulullah, wala tasyi'ul fahishatu fi qaumin, ya tidaklah fahisyah zina itu tersebar pada suatu kaum kecuali Allah akan timpakan kepada mereka penyakit-penyakit. Ya. Dan pasti ya dalam acara Valentine itu laki-laki dan wanita bercampur baur, ikhtilat. Ya, mereka namakan dengan nama-nama, disebut dengan nama hari kasih sayang. Padahal subhanallah, kasih sayang bukan seperti itu yang diinginkan oleh Islam. Kasih sayang hakikatnya, kata Ibnu Qayyim, ya, rahmat atau kasih sayang itu artinya keinginan untuk menyampaikan kepada seseorang yang kebaikan dan menjauhkan dari dia kemudaratan. Tentunya kebaikan yang paling baik adalah kebaikan kehidupan akhirat, dan mudarat yang paling mudarat adalah seseorang dijerumuskan ke dalam api neraka. Kita sayang ya pada seseorang, selamatkan dia dari api neraka. Ya, kita sayang kepada seseorang, bimbing dia kepada surga. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azani Allah, maka dari itu seorang mukmin hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang seperti ini, karena ia bukan dari Islam sama sekali. Ini merupakan syiar daripada orang-orang kafir. Banyak sekali sebab-sebab ya, faktor yang menyebabkan kenapa para pemuda dan pemudi itu ya jatuh ke dalam perayaan-perayaan seperti ini. Sebab yang paling besar adalah karena al-jahlu bid-din, kebodohan terhadap agama, kebodohan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya sebab yang paling besar. Ya. Makanya kata para ulama, ya, al-jahilu aduwwin nafsi. Orang bodoh itulah musuh terhadap dirinya. Dan kebodohan itu memang seringkali menjerumuskan seorang hamba kepada kemaksiatan. Itu sudah otomatis. Ya. Maka dari itulah ikhwatul Islam, akibat daripada kebodohan mereka, dan tentunya ya, kebodohan ini ada dua macam. Ada yang terkadang seseorang sengaja pengen bodoh, dia tidak peduli dengan ilmu. Maka yang seperti ini yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul Islam, ini sebab yang pertama kenapa mereka sampai jatuh kepada merayakan perayaan-perayaan seperti ini. Sebab yang kedua apa? Ya, yaitu media-media berupa televisi, demikian pula radio-radio, majalah-majalah yang menawarkan tentang Valentine, ya, kemudian memperlihatkan bagaimana Valentine dan yang lainnya. Akhirnya orang-orang dari para pemuda-pemuda yang bodoh ini menganggap ini sebagai sesuatu yang lumrah, terlebih diikuti oleh orang-orang yang mereka anggap panutan, ya, seperti para bintang film, ya, atau sebagian dai misalnya, yang barangkali itu adalah dai-dai yang ya, yang kemudian ikut merayakannya. Subhanallah. Akhirnya mereka pun terjerumus kepada hal-hal yang terlarang tersebut. Sebab yang ketiga adalah ittiba'u syahwat, mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Ya, apalagi seorang pemuda itu masih kuat syahwatnya.
Sehingga jarang memang pemuda yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Kebanyakan mereka ya mengikuti syahwatnya. Ketika ya di situ di Valentine bercampur baur laki-laki dan wanita, ya akhirnya pemuda-pemuda yang bodoh dan dikuasai oleh hawa nafsunya, ya dia memandang ini sesuatu yang lezat. Dia memandang ini sesuatu yang sesuai dengan syahwatnya. Maka pada waktu itu ya karena dia mengikuti syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya, dia pun kemudian terseretlah dan jatuh kepada perkara-perkara seperti ini. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, di antara sebab-sebabnya juga ya adalah akibat daripada apa ikhwatul Islam, diamnya para ulama untuk mengingatkan masalah-masalah seperti ini. Ya, terkadang diamnya para ulama ataupun para duat ya untuk mengingatkan bahwasanya ini perkara yang sangat bertabrakan dengan Islam. Akhirnya banyak orang awam dengan diamnya para duat itu, akibatnya mereka menganggap ulama fulan saja ya tidak mengingkari, ulama saja diam, tidak ada ya perkataan apapun juga. Maka dari itu ikhwatul Islam azani Allah wa yakum, solusi yang paling tepat adalah kita berusaha ya menyampaikan kepada para pemuda-pemuda ini tentang ilmu yang sahih. Ya, kita sadarkan tentang akidah yang sahihah sebagaimana dahulu para nabi berdakwah. Ya, para dai inilah tugas-tugas mereka untuk menyebarkan baik di televisi, baik di media koran ataupun melalui SMS ataupun yang lainnya. Kita jelaskan tentang hakikat makna daripada Valentine ini, dan bahwasanya ini adalah sesuatu yang sifatnya terlarang dalam syariat Islam, termasuk tasyabbuh. Ini solusi ya bagi para duat untuk menyebarkan dan memahamkan. Yang kedua adalah ya solusinya adalah ya cabang dari yang pertama, apa itu? Dengan cara membimbing para pemuda. Ya, terutama anak-anak yang masih kecil, yang belum barangkali terkena daripada polusi seperti itu. Dibimbing anak-anak kecilnya dengan apa diajarkan Al-Quran, ditanamkan akidah-akidah yang benar, supaya ketika dia sudah menjadi pemuda, dia sudah ada sesuatu yang menamai dirinya, sehingga dia tuh sudah tahu bahwa itu adalah perkara yang sifatnya apa diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini diantara solusi yang sebetulnya ya sangat penting sekali di zaman sekarang ya. Terlebih ya era di zaman sekarang fitnah begitu dahsyat sekali. Nah, tasyabbuh artinya menyerupai. Di mana Rasulullah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang bertasyabbuh ya menyerupai suatu kaum, maka itu termasuk golongan mereka. Tasyabbuh ikhwatul Islam azani Allah wa yakum diharamkan kepada beberapa jenis. Yang pertama, tasyabbuh kepada orang kafir. Ini hukumnya jelas haram dan dalil-dalilnya juga ya tegas. Di antaranya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u." Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengucapkan ra'ina, tapi ucapkan unzurna, padahal maknanya sama. Tapi ketika kata-kata ra'ina itu sering digunakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang munafikin untuk meledek kaum muslimin, Allah melarang kaum mukminin menggunakan lafaz-lafaz mereka. Ya, itu menunjukkan Allah menyuruh kita untuk menyelisih orang-orang kafirin dan tidak menyerupai mereka. Yang kedua, kita dilarang untuk bertasyabuh dengan orang-orang fasik. Pakaian-pakaian yang merupakan simbol orang fasik, ya, seperti ada orang pakai celana merecet, sangat sempit, pakai baju macomen begitu kan. Yang itu merupakan simbolnya orang-orang fasik, itu tidak boleh kita lakukan ya bagi kaum mukminin. Demikian pula ya kita tidak boleh bertasyabuh dengan hewan. Makanya disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW yang melarang seseorang sujud seperti sujudnya anjing. Dia hamparkan hastanya di tanah bagaikan anjing. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga Rasulullah SAW melarang kita untuk bertasyabuh dengan syaitan. Ya, Rasulullah melarang kita bertasyabuh dengan syaitan. Ya, disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW menyuruh kita makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan.
Kenapa kata Rasulullah? Karena ya setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Itu menunjukkan ya akhi bahwa kita tidak boleh bertasyabuh dengan syaitan. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa menyerupai suatu kaum itu tidak mutlak haram memang. Ada perkara yang sifatnya kekhususan orang kafirin dan syiar agama mereka. Maka disinilah tempat yang diharamkan oleh syariat. Ya. Artinya kalau misalnya suatu perkara itu adalah merupakan kekhususan daripada orang kafir, syiar agama mereka, maka pada waktu itu kita tidak boleh ya ikut merayakannya ataupun memakainya. Sedangkan kalau itu bukan kekhususan mereka, bukan pula syiar agama mereka, dalam artian itu sesuatu yang sifatnya umum, maka tasyabuh ya tidak berlaku dalam perkara-perkara seperti ini. Makanya disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW pernah memakai jubah Rumiyah, jubah Romawi. Syekh Albani mengatakan itu menunjukkan bahwa tasyabuh itu ya hanya khusus dalam masalah kekhususan mereka dan syiar-syiar agama mereka. Kenapa? Karena jubah Romawi itu bukan kekhususan mereka, bukan syiar agama mereka, tapi itu sesuatu yang sifatnya umum, walaupun itu disebut dengan jubah Romawi. Iya. Iya. Maka dari itu ikhwatul Islam azani Allah, sesuatu yang sifatnya kekhususan suatu kaum dan syiar suatu kaum, maka itu adalah kita tidak boleh bertasyabuh pada perkara itu. Namun kalau ternyata itu bukan kekhususan suatu kaum dan bukan pula syiar agama mereka, maka boleh kita lakukan, tapi kata para ulama tetap kita disuruh untuk menyelisihinya. Sebuah contoh misalnya memakai jam tangan, ya bukan kekhususan orang-orang kafir. Ya orang kafir pakai jam tangan, orang Islam pakai jam tangan. Tapi tetap kita disuruh untuk menyelisihi mereka. Kalau mereka memakai jam tangan di tangan kiri, kita pakai jam tangan di sebelah kanan. Ya, menyisir itu ya bukan kekhususan umat Islam. Tapi ketika dahulu ya orang-orang Yahudi menyisir ke belakang, Rasulullah menyelisihi mereka. Beliau menyisir dengan dibelah rambutnya. Ini perkara-perkara yang tentunya kita perhatikan. Ya. Karena ini termasuk akidah Islam yang harus kita perhatikan. Allah. Pacaran akhi adalah perkara yang termasuk menjerumuskan kepada zina. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kamu mendekati zina. Tidak ragu lagi bahwa pacaran itu sudah mendekati zina, bahkan itu termasuk zina, ya mata, tangan, telinga, ya, dan demikian zina kaki kita. Ya. Sedangkan Allah melarang wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Berarti segala sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada zina, maka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula disebutkan dalam hadis, wa tidaklah la yakhluwanna rajulun bi imra'atin, tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya, ya kecuali ketiganya setan. Ya, pasti dalam pacaran itu tidak lepas dari pegang-pegangan. Dan disebutkan dalam hadis, la an yut'ana ra'su ahadikum ya bi ibrati hadid. Ya, lebih baik kepala seseorang itu ditusuk dengan jarum besi daripada dia harus memegang wanita yang bukan mahramnya. Dalil-dalil ini tegas menunjukkan bahwa pacaran termasuk diharamkan dalam syariat. Ya. Nah, sebagian orang ada yang beralasan, tapi kalau kita nggak pacaran, kita kenalan dari mana? Kita kan mau kenalan dulu. Kita katakan ya akhi, kenalan dalam pacaran itu kamuflase. Ya, terkadang seseorang hanya sebatas memperlihatkan kebaikannya saja dan menyembunyikan keburukan-keburukan. Ini adalah talbis iblis sebetulnya, godaan iblis untuk menjadikan seseorang itu terjerumus kepada kemaksiatan. Makanya kita lihat ya orang-orang yang ikut Valentine, mau tidak mau mereka harus pacaran. Mereka punya pacar, akan berdua-duaan di hari itu yang disebut dengan hari kasih sayang, subhanallah. Dan banyak terjadi perzinahan di mana-mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal syariat Islam ya dalil-dalilnya tegas menunjukkan bahwa pacaran itu perkara yang dilarang. Adapun masalah perkenalan, maka yang hakiki adalah ketika seorang lelaki berkenalan dengan istrinya.
ya, dalam ikatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ikatan yang penuh ya cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang ya, terkadang ada orang sudah tahu suatu hukum, sudah tahu itu haram, tapi kok masih melakukannya. Terkadang itulah sebagaimana saya sudah sebutkan bahwa yang pertama karena hawa nafsu. Hawa nafsu ini subhanallah menyebabkan mata kita gelap. Makanya Allah mengatakan wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Siapakah yang paling sesat dari orang yang mengikuti ya hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah. Allah mengatakan bahwa orang yang paling sesat itu apa? Yang mengikuti hawa nafsunya. Sudah tahu haram, sudah tahu ya Valentine itu misalnya haram, pacaran itu tidak boleh, masih saja dia ikuti hawa nafsunya. Ya. Maka dikhawatirkan ia masuk kepada firman Allah, afara'aita man ittaba'a hawahu aw afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala qalbihi wa sam'ihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah fama yahdihi min ba'dillah. Bagaimana pendapatmu hai Muhammad tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, sebagai sesembahannya, lalu Allah pun ya sesatkan dia di atas ilmu. Subhanallah, Allah sesatkan dia di atas ilmu. Artinya dia sudah berilmu, sudah tahu, tapi karena dia mengikuti hawa nafsu dan menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, Allah sesatkan dia di atas ilmu. Kemudian apa yang terjadi? Allah tutup ya hatinya, Allah tutup telinganya, dan Allah jadikan di matanya itu ada penutupnya untuk melihat kebenaran, sehingga akhirnya dia tidak menjadikan hatinya untuk berpikir ya memikirkan ayat-ayat Allah. Telinganya tidak lagi mau untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Matanya pun tertutup untuk melihat ayat-ayat Allah. Na'udzubillah. Lalu siapa yang bisa memberikan hidayah kepada dia kecuali Allah Subhanahu wa taala? Ini musibah yang besar bagi mereka yang ya selalu mengikuti hawa nafsunya, padahal dia sudah sampai kepada dia ilmunya, ya kemudian akhirnya dia lebih mengutamakan hawa nafsunya tersebut. Allah juga menyebutkan tentang kisah si Bal'am. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha." Bacakan hai Muhammad ya tentang kisah orang yang kami ajarkan ayat-ayat kami, lalu ia pun lepas dari ayat kami tersebut. Fa'atba'ahu syaitan, lalu setan mengikuti dia. Ya, fakana minal ghawin, jadilah ia orang yang tersesat. Kemudian Allah berfirman, walau syi'na, padahal kalau kami inginkan, kalau kami kehendaki, la rafa'nahu biha, kami akan angkat derajatnya, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, akan tetapi ia condong kepada bumi, condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Ya, susah ya. Kalau sudah ngikutin hawa nafsu, terkadang ditegakkan 1000 dalil pun dia tidak mau dengar. Ya, maka adakah ya akhi orang yang paling sesat yang seperti dari orang yang seperti ini? Maka dari itu ya, mereka yang sudah tahu bahwa Valentine itu haram, ya demikian pula pacaran haram, hal-hal yang sifatnya seperti ini, segeralah ia bertakwa kepada Allah. Jangan sampai ia menjadi budak-budak hawa nafsunya. Jangan sampai ia dipermainkan oleh syaitan sehingga kemudian ia pun tersesat jalan iyadzubillah. Dan akhirnya kita mendoakan mudah-mudahan para pemuda diberikan oleh Allah hidayah dan bimbingan agar mereka mau mentaati Allah dan menjauhi hal yang sifatnya maksiat seperti itu. Ini saja, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.